Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat, sehat, dan ceria. Pembelajaran tema 2 hari ini meliputi pembelajaran 5 dengan mata pelajaran SPDP dan IPS. Simak terus video pembelajaran ini sampai habis ya. Pola irama dan ketukan. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Pola terbentuk yaitu bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama dalam lagu umumnya berbirama 4/4, 3/4, dan 6/8. Birama merupakan tanda yang berfungsi untuk menentukan jumlah hitungan atau nilai ketukan pada sebuah komposisi musik. Misalnya saja ada birama 2/4, yang artinya setiap birama dalam musik terdapat 2 hitungan dan setiap hitungan bernilai 1/4. Contoh lagu birama 2/4 yaitu Hari Merdeka. Birama 3/4 artinya dalam tiap birama terdiri atas 3 ketukan dan dalam setiap hitungan atau ketukannya punya nilai 1/4. Contoh lagu yang berbirama 3/4 adalah Burung Kakak Tua. Birama 4/4 artinya ada 4 ketukan dalam setiap hitungan atau ketukannya punya nilai 1/4. Contoh lagunya adalah Bungong Jempa. Sebelumnya kalian sudah belajar atau sudah mengetahui cara menyanyikan lagu dengan solmisasi. Sekarang mari kita coba menyanyikan lagu dengan solmisasi. Ikuti irama dan lagunya ya. Do, re, mi, do, re, sol, re, fa, mi, fa, sol. Mi, fa, mi, re, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re. Do, mi, sol, la, fa, la, sol. La, si, do, re, mi, fa, mi, re, sol, do. Do, re, mi, do, re, sol, re, fa, mi, fa, sol. Mi, fa, mi, re, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re. Do, mi, sol, la, fa, la, sol. La, si, do, re, mi, fa, mi, re, sol, do. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Bunyi internal adalah bunyi yang dihasilkan dari tubuh kita. Contohnya bertepuk tangan, menepuk paha, dan menghentakkan kaki ke lantai. Lama bunyi tepuk tangan disesuaikan dengan nilai nadanya. Satu tepuk tangan dapat bernilai setengah ketuk, 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, dan 4 ketuk. Bunyi eksternal adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat musik seperti gendang, suling, gitar, tamborin, dan drum. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Oleh karenanya SDA harus dimanfaatkan dengan bijak.
Contoh pemanfaatan sumber daya alam diantaranya sebagai kegiatan pertanian padi, contohnya seperti matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, ataupun kerbau. Manfaat dari masing-masing SDA tersebut dapat dijadikan sebagai media tanam, sumber karbon dioksida untuk fotosintesis dan oksigen, sebagai pupuk tanaman, bahkan bahan makanan dan sumber tenaga bagi para petani. Kegiatan yang lainnya yaitu pembuatan ikan asin. Contoh SDA-nya seperti kayu, garam, ataupun panas matahari. Manfaatnya sebagai bahan pembuat anyaman, tempat pengeringan ikan, mengawetkan ikan asin, ataupun mengeringkan ikan asin. Kegiatan yang lain yaitu pembuatan pakaian. SDA-nya seperti kapas, logam, ataupun plastik. Pemanfaatannya sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang, sebagai bahan baku pembuatan jarum jahit, dan sebagai bahan baku pembuatan kancing. Ada juga kegiatan transportasi, yaitu SDA logam minyak bumi. Pemanfaatannya bahan pembuatan alat transportasi ataupun bahan utama pembuatan bahan bakar. Lalu, kegiatan pembuatan patung, SDA-nya seperti tanah, kayu, atau batu, besi, atau baja. Pemanfaatannya sebagai bahan baku pembuatan patung ataupun bahan baku untuk membuat pahat. Ayo kita ketahui lebih lanjut satu lagi sumber daya alam Indonesia yaitu batu bara. Dan apa saja manfaat batu bara? Batu bara merupakan fosil yang unsur utamanya terdiri atas hidrogen, oksigen, dan karbon yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Secara definitif, batu bara adalah batuan sedimen yang sangat rentan dan mudah sekali terbakar. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Oleh sebab itulah, kita harus menghemat dalam penggunaannya. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Manfaat batu bara salah satunya bisa dijadikan sebagai bahan bakar atau sumber energi alternatif selain bahan bakar minyak atau BBM. Makin menipisnya cadangan minyak membuat para ahli memprediksikan bahwa batu bara yang akan menggantikan sumber bahan bakar minyak. Nah, ini manfaat batu bara diantaranya menghasilkan metanol bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri, menghasilkan gas bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Kemudian manfaat batu bara yang lainnya bahan bakar kompor briket, yaitu untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Ada juga manfaat batu bara yang lain yaitu sebagai pembangkit listrik, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Sejak dahulu, batu bara telah ditambang dari perut bumi dan dirasakan manfaatnya oleh manusia. Inilah penggunaan batu bara yang umum sebagai bahan produksi baja dan besi, sebagai bahan bakar pembangkit listrik, sebagai bahan bakar cair, sebagai bahan bakar produksi semen, sumber bahan bakar untuk tungku hemat energi yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau industri kecil, untuk pembuatan karbon aktif, sebagai penyerap dalam daur ulang minyak pelumas bekas. Selain itu, manfaat batu bara juga dirasakan di pabrik-pabrik pembuat kertas,
pengolah alumina, industri kimia, dan industri farmasi. Hasil sampingan batu bara juga bisa diproduksi menjadi beberapa macam produk kimia. Tugasnya adalah menyanyikan not-not angka pada lagu Aku Anak Indonesia ciptaan Atem Mahmud ya. Lalu kirimkan dalam bentuk voice note. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.